Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Cayani Alfianti, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi yang berarti menyatu padukan dan mempersatukan atau menggabungkan. Sedangkan menurut KBBI, yang berarti pembauran, sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua, bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia? Yang pertama, modal awal integrasi nasional. Yang kedua, memasuki abad ke-20. Yang ketiga, pada dekade 1920-an. Yang keempat, pasca proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ancaman militer terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer luar negeri dan ancaman militer dalam negeri. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman berdimensi ideologi, berdimensi politik, dan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama, faktor pendorong integrasi nasional, yang termasuk faktor pendorong integrasi nasional yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya sikap, tekad, dan keinginan untuk kembali bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, faktor pendukung integrasi nasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Yang ketiga, faktor penghambat integrasi nasional terbagi menjadi 4. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Pentingnya integrasi bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena macam-macam perbedaan yang ada di Indonesia. Perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai, sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha mempertahankan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara ketuhanan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang terakhir, susunan dan kedaulatan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia.